نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul beribadah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang insya Allah senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya. Dan selanjutnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah proses metamorfosis spiritual manusia, perubahan dari jiwa yang lalai menuju jiwa yang sadar, dari hati yang kotor menuju hati yang bersih, dari pribadi yang lemah menuju pribadi yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa adalah takwa. Takwa bukan hanya gelar, tetapi hasil dari proses panjang pengendalian diri, dari nafsu menuju pengendalian diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, metamorfosis itu seperti ulat yang berubah menjadi kupu. Ia harus melalui fase sunyi dalam kepompong sebelum terbang dengan indah. Demikian pula manusia, nafsu ingin makan, puasa melatih pengendalian. Kita sebenarnya mampu makan, mampu minum, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala kita menahannya. Disinilah lahir kesadaran bahwa kita bisa mengendalikan diri jika
lapar saja bisa kita tahan, maka maksiat pun seharusnya bisa kita tinggalkan. Lisan ingin berkata kasar, puasa melatih penjagaan. Betapa sering dosa lahir dari lidah, ghibah, fitnah, dusta, dan menyakiti hati. Puasa datang untuk mengajari kita berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hati ingin marah, puasa melatih kesabaran. Ketika emosi muncul, puasa mengingatkan aku sedang berpuasa. Bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan ledakan amarah. Dari sinilah lahir pribadi yang lembut, pribadi yang tenang, pribadi yang bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah latihan transformasi akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika tiga hal ini berhasil kita latih selama bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita sedang mengalami metamorfosis spiritual. Dari hamba yang dikendalikan nafsu menjadi hamba yang mengendalikan nafsu. Dari pribadi yang mudah tersinggung menjadi pribadi yang penyabar. Dari lisan yang tajam menjadi lisan yang menenangkan. Inilah perubahan sejati yang Allah kehendaki dari ibadah puasa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia ada jalan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man tazakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Ramadan adalah madrasah. Ia membersihkan hati dari iri, membersihkan lisan dari dusta, membersihkan harta dengan sedekah, membersihkan jiwa dengan istighfar. Ramadan adalah ruang sunyi tempat kita berdamai dengan diri sendiri, tempat ego dilembutkan, tempat amarah dipadamkan, tempat dosa ditanggalkan satu persatu. Namun jamaah sekalian, jika selepas Ramadan solat kita tetap lalai, jika lisan masih menyakiti, jika maksiat masih digenggam erat, maka mungkin jiwa kita belum benar-benar tersucikan. Puasa yang berhasil melahirkan tanda solat yang semakin terjaga, Al-Quran yang semakin dicintai, maksiat semakin dijauhi, hati semakin lembut, tangan semakin ringan membantu sesama. Ramadan bukan tujuan, ia adalah proses. Ia adalah metamorfosis dari jiwa yang lalai menjadi jiwa yang sadar, dari hati yang keras menjadi hati yang rasa kasihan, dari hati yang keras menjadi hati yang bercahaya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang keluar dari bulan Ramadan bukan hanya dengan rasa lapar yang tertahan, tetapi jiwa yang telah dibersihkan dan ditinggalkan derajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.